berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Ada hal yang ingin saya sampaikan Pak. Ya silakan Pak Budi. Saya juga nggak sibuk. Ada apa Pak Budi? Silakan. Apa yang mau diceritakan silakan Pak Budi. Gini Pak, di program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani sekarang, ada salah satu tugas di mana tugas tersebut saya harus mewawancarai kepala sekolah terkait tentang dilema etika dan rujukan moral dalam permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Oh, begini Pak Budi ya. Kalau memang Pak Budi mau wawancarai saya, akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya dan pengalaman yang saya miliki terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak. Jadi sesi wawancaranya bisa kita mulai sekarang Pak ya. Siap. Terima kasih. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Pak? Jadi begini Pak Budi. Saya melihat bahwa kasus dilema etika ini di mana semua ini merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih atau memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua, antara kedua pilihan itu benar secara moral akan tetapi bertentangan. Sedangkan wujudan moral yaitu situasi itu keadaannya ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi semua itu tergantung Pak Budi. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi sebelum saya mengambil keputusan, biasanya dalam kasus dilema etika ini terlebih dahulu dilakukan dengan mengumpulkan fakta atau bukti yang terjadi selama ini. Siapa-siapa yang terlibat dan menganalisis benar salahnya, semua itu membuat alternatif dan solusi. Jadi keputusan dan semuanya itu kita lihat secara seksama yang dapat kita ambil. Seperti itu Pak Budi. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi biasanya langkah-langkah yang saya ambil adalah mengumpulkan fakta yang terjadi dan memutuskan siapa yang terlibat, menganalisis semuanya benar salahnya, dan membuat alternatif dengan memberikan solusi, membuat keputusan, dan melihat keputusan yang dapat kita ambil. Seperti itu Pak Budi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi saya sampaikan Pak? Biasanya hal-hal yang efektif yang saya bisa ambil Pak Budi keputusan kasus dilema ini adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgent atau yang mendesak dan tidaknya kasus dilema etika ini tersebut, pengambilan alternatif secara memberikan solusi. Seperti itu Pak Budi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah?
biasanya tantangan dalam pengambilan keputusan ini adalah masalah ya, mempunyai nilai yang sama-sama penting. Tetapi harus ada yang didahulukan. Jadi adanya orang-orang atasan secara langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan tersebut yang harus dapat kita penuhi. Jadi tak kalah pentingnya ada nilai-nilai rasa yang harus diutamakan di sini, Pak Budi. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan selama ini? Jadi biasanya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak Budi, tidak mempunyai jadwal khusus. Jadi akan tetapi dalam tata kelola dengan menganalisis, ya, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika ini. Jadi ada baiknya secara moral maupun non formal. Seperti itu, Pak Budi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi atau yang Bapak alami selama ini? Jadi seseorang itu atau di dalam faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan saya itu, Pak Budi, adalah orang-orang yang terlibat dalam semuanya ini, yang profesional, yang menghargai semuanya, dan yang menerima keputusan-keputusan secara langsung. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, selanjutnya pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika selama ini, Pak? Jadi dalam pembelajaran ini, Pak Budi bisa ambil dari pengambilan keputusan saya pada kasus dilema etika ini adalah sebelum mengambil keputusan, Pak Budi, harus banyak-banyak menganalisis kasus yang ada. Jadi banyaknya pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan itu pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak. Jadi tidak akan puas semua pihak yang terlibat. Pasti akan ada pihak yang tidak puas. Jadi semua yang terlibat pada pengambilan keputusan ini harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan sendiri. Seperti itu, Pak Budi. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan dari sesi wawancara kali ini. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa minimal menjadi pemimpin pembelajaran untuk diri saya dan murid-murid di kelas. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas Sama-sama, waktunya, Pak Budi. Mari saya permisi ke kelas dulu, Pak. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa ya, Pak ya? Begini Bu, sekarang saya kan sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Adapun salah satu tugas yang harus saya kerjakan adalah melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah. Topik wawancara yang harus saya lakukan adalah tentang pengambilan keputusan dilema etika yang ada di lingkungan sekolah. Oh, itu Pak. Oke, saya coba jawab sesuai dengan pengalaman saya di sekolah saya, Pak ya. Nanti gimana-gimananya namanya juga pengalaman, Pak. Ya itu yang pernah saya alami. Bu, terima kasih sebelumnya. Mohon izin untuk memulai sesi wawancara kali ini, Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah, Bu? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada masalah antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa.
Seperti ke siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal-hal tertentu dan lain sebagainya. Mungkin gitu Pak kalau saya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Berdasarkan pengalaman saya, biasanya saya mengajak beberapa orang dari sekolah, dari dalam sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian kami berembuk, kami pertimbangkan dari semua sisi, dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami juga berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua, sehingga tidak akan muncul masalah baru lagi ke belakangnya nanti. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan saat ada kejadian-kejadian dilema etika seperti itu, Bu? Langkah-langkahnya yang biasa saya lakukan selama ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, saya mengumpulkan semua informasi terkait masalah yang terjadi pada saat itu. Kemudian saya mengidentifikasi nilai-nilai apa yang bertentangan. Selanjutnya saya mempertimbangkan dampak keputusan bagi semua orang. Mendiskusikan dengan warga sekolah. Setelah itu, baru saya mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Selanjutnya, saya membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut, sehingga bisa terstruktur dengan baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Langkah-langkahnya yang biasa saya lakukan selama ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, saya mengumpulkan semua informasi terkait masalah yang terjadi pada saat itu. Kemudian saya mengidentifikasi nilai-nilai apa yang bertentangan. Selanjutnya saya mempertimbangkan dampak keputusan bagi semua orang. Mendiskusikan dengan warga sekolah. Setelah itu, baru saya mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Selanjutnya, saya membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut, sehingga bisa terstruktur dengan baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Hal yang efektif atau yang baik dalam pengambilan keputusan itu, Pak, biasanya keputusan kasus dilema etika menurut pendapat saya, yaitu dengan melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusannya, mengkomunikasikan dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan tentunya etika kemanusiaannya, Pak. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Yang menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan itu biasanya adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, Pak. Tekanan-tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Terkadang sulit untuk membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak itu, Pak, karena kita tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Tentunya akan ada yang merasa tersakiti, tapi saya harus konsekuensi dengan keputusan saya itu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini?
Kalau terkait masalah penyelesaian kasus dilema etika itu biasanya saya tidak selalu punya waktu yang tetap. Akan tetapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin sambil memastikan langkah-langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah. Tetapi tetap fleksibel sesuai dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dukungan dari rekan-rekan guru di sekolah dan komite sekolah yang jelas sangat membantu, Pak. Terkadang saya juga melibatkan pengawas sekolah dan Korbidikcam jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan dalam pengambilan sebuah keputusan, Pak. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman-pengalaman selama Ibu mengambil keputusan terkait dilema etika selama ini, Bu? Pembelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan sebuah keputusan adalah pentingnya sebuah keterbukaan dan komunikasi yang baik, Pak. Selain itu penting juga untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak yang akan terjadi ke depannya akibat dari keputusan yang saya ambil tadi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semua pertanyaan sudah saya tanyakan ke Ibu dan Ibu sudah menjawab dengan baik. Selanjutnya saya mohon izin untuk menyudahi kegiatan sesi wawancara kali ini, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama Pak Budi, jangan sungkan-sungkan kalau Pak Budi memerlukan bantuan lagi. Nggih, Bu. Mohon izin, Bu. Ini sudah selesai semua. Pertanyaan sudah Ibu jawab. Saya mohon izin dulu, Bu. Assalamualaikum. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Budi Santoso, SPD SDGR, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.